Halo guys, Welcome to the Pak Cik. Jangan lupa nonton video ini hingga habis Dan terus mendukung channel ini. Di antara kalian yang terfikir untuk bermain game yang bebas untuk kemana sahaja di dalam dunia virtual, terutamanya game Genshin Impact yang menawarkan open world sandbox, dan kalian tidak terikat dengan mana-mana quest tapi boleh buat apa sahaja di dalam dunia Genshin. Game ini gratis, yaitu percuma dan tidak memerlukan pembayaran untuk berjalan-jalan di dalamnya, melainkan untuk mendapatkan benda dan pelbagai quest menarik. Yang paling best sepanjang perjalanan kalian akan menemukan atau mendapatkan pelbagai waifu karakter-karakter yang cute, cantik dan handsome untuk dijadikan tim. Dari segi komen, re-download semula kerana update terbaru ini bakal mensajikan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Arli. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pak Cik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian semua yang terus mendukung channel singgah ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita sikat terus. Oke guys, ini info yang sangat bagus daripada info Awibi sana. Ini sangat luar biasa. Ya, sebab sebelum ini kita pernah lihat kepada macam kelapa sawit untuk dijadikan sebagai biofuel. Tapi kali daripada kelapa sawit. Kelapa sawit dan juga pelbagai lagi bentuk. Dan juga kali ini kita baru lihat guys, ada jenis BBM yang terbaru daripada bioethanol dari tebu. Dari tebu yang kita minum itu ya? Yang manis itu ya? Wih, mana tuh guys boleh menghasilkan energi. Wah, Indonesia ini luar biasa sekali guys ya. Betul. Wih, kadang itu guys ya, aku pikir itu sesuatu yang dilakukan itu memang di luar nalar lah, di luar nurul lah guys ya. Betul. Nggak kepikiran lah yang semua ini bisa menjadi alternatif untuk bioethanol. Woi, gila banget ya. Kita lanjut Pak Cik, lanjut. Lah produsen bioetanol atau bahan bakar nabati terbesar di dunia. Itu buktinya, negeri Samba ini sudah mencampurkan bioetanol sebagai bahan campuran bahan bakar minyak atau BBM hingga 48%. Brazil memanfaatkan tebu sebagai salah satu bahan bioetanol yang diproduksi di sana. Volume produksi bioetanol dari tebu di Brazil sebesar 32 miliar liter di tahun 2023 yang lalu. Namun, tidak hanya tebu, Brazil juga memanfaatkan jagung sebagai bahan dasar bioetanol yang mana memproduksi bioetanol dari jagung dengan volume hingga 6 miliar liter. Maka dari itu, Presiden Jokowi sejak 2022 kemarin memerintahkan Bapak Erick Thohir untuk menggandeng Brazil untuk mencapai swasembada gula dan energi dalam 5 tahun ke depan. Dimulai dengan langkah nyata dengan menanam tebu, perluasan lahan hingga 700.000 hektar, maupun modernisasi mesin pabrik gula di seluruh Indonesia. Salah satunya berlokasi di Mojokerto. Sebenarnya geng, saat ini Indonesia dalam kondisi fakta yang miris. Mengutip dari data BPS tahun 2023, Indonesia telah mengimpor gula sebanyak 5 juta ton lebih dari luar negeri. Padahal, dulu Indonesia adalah eksportir gula terbesar kedua di dunia. Tapi ya sudahlah, tak perlu bernostalgia atau bersedih-sedih. Sekarang, bagaimana cara untuk menuntaskan ketergantungan Indonesia terhadap gula impor? Nah, Presiden Jokowi telah menyiapkan sejumlah strategi. Yang pertama, bekerja sama dengan Brazil dalam menyiapkan bibit tebu varietas unggul serta menerapkan teknologi dalam menanam tebu modern, sehingga produktivitas tanaman tebu menjadi lebih baik dan hasil panennya juga meningkat. Sebab Brazil dinilai memiliki pengalaman yang baik dalam manajemen tebu dan pergulaan. Yang pertama, untuk mencapai kemandirian gula dulu geng, tentu pemerintah membutuhkan kerjasama yang baik antara para petani dengan pabrik gula. Hanya saja, saat ini mesin pabrik gula banyak yang harus dimodernisasi, karena banyak sekali pabrik gula saat ini masih menggunakan mesin usang, sehingga rendemen yang dihasilkan tidak maksimal. Dan memang, melihat hasilnya dalam setahun ini cukup memuaskan. Pasalnya, produksi tebu di Indonesia mengalami peningkatan, ya walaupun tidak secara signifikan. Mengutip dari data BPS, produksi tebu di Indonesia mencapai 2,27 juta ton pada tahun 2022. Sedangkan 2023 naik menjadi 2,41 juta ton
Artinya ya lumayan lah, naik sekitar 5,4%, geng. Meskipun naik tidak secara signifikan, namun ini menunjukkan progres yang baik. Selain itu, pemerintah juga serius untuk menjamin dalam menerima hasil pertanian tebu dari petani. Nah, langkah nyatanya, geng, menggabungkan 36 pabrik gula menjadi satu perusahaan, yakni Wah, PT Sinergi Gula siapa yang ada tanah, Nusantara. guys? Perusahaan Tanam ini tebu, dibentuk guys. oleh Holding Perkebunan Nusantara PTPN 3, sehingga petani tidak perlu khawatir lagi nih untuk menjual kemana atas hasil panen tebunya. Penanaman tebu secara serempak ini juga dibarengi dengan hilirisasi tebu, bahkan secara khusus melalui siaran pers nomor 432 tahun 2022 tentang program bioetanol tebu untuk ketahanan energi pada 4 November 2022 kemarin. Program bioetanol ini dimulai dari penyempurnaan bioetanol dari tebu sebesar 5% atau disebut dengan E5 pada BBM. Kemudian akan ditingkatkan menjadi Bisa diminum tuh, E10, guys. E20, dan seterusnya. Program ini diharapkan tahun 2030 nanti hasil tebu di dalam negeri dapat memproduksi hingga 1,2 juta kiloliter bioetanol dan menjadi potensi percampuran BBM jenis minyak bensin. Sekali lagi, geng, ini menunjukkan bahwa petani tebu tak perlu khawatir lagi dengan harga tebu yang akan anjlok karena oversupply. Karena kebutuhan tebu, geng, sangat-sangat banyak. Selain untuk kebutuhan pangan, pemerintah juga menggunakan tebu untuk kebutuhan BBM. Saat ini, industri bioetanol tebu telah dimulai oleh PT Energi Agro Nusantara yang berlokasi di Mojokerto dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya nyatakan dimulai bioetanol tebu untuk ketahanan energi. Bioetanol yang dihasilkan oleh PT Energi Agro Nusantara memproduksi sekitar 7 juta kiloliter BBM jenis biogasolin atau E5. Angka itu masih jauh dari kebutuhan Pertamina, geng. Untuk memenuhi kebutuhan bioetanol nasional sebesar 350.000 kiloliter bioetanol per tahun. Artinya, dibutuhkan pembangunan sekitar 10 pabrik baru seperti ini di Indonesia. Saat ini, pemerintah juga telah menyiapkan 2 pabrik bioetanol baru. Lokasinya di Bojonegoro dan di Kediri, masing-masing berkapasitas 30.000 kiloliter per tahun. Nah, berita baiknya, geng. Perdana, akhirnya Indonesia benar-benar punya BBM bensin campuran tebu yang sudah resmi pada akhir Juli 2023 yang lalu. Indonesia secara perdana, geng, telah meluncurkan bahan bakar minyak BBM dengan campuran bahan bakar nabati bioetanol berbasis tetesan tebu. Bensin yang dicampur dengan bioetanol tersebut diberi nama Pertamax Green 95 yang dijual oleh PT Pertamina Patraniaga, Subholding Commercial and Trading Pertamina. Bensin yang merupakan campuran BBM jenis Pertamax RON 92 dengan bioetanol sebesar 5% atau E5 tersebut menghasilkan BBM yang dinilai lebih ramah lingkungan dan nilai oktan RON hingga setara 95. Sejak diluncurkan 24 Juli 2023 yang lalu, Pertamina resmi menjual Pertamax Green 95 secara komersial. Namun, untuk tahap awal, perusahaan baru menjualnya di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum yang hanya di 2 kota, yakni di Jakarta dan di Surabaya. Pada saat peluncurannya kemarin, harga BBM Pertamax Green 95 bioetanol dibanderol dengan harga 13.500 per liter alias non-subsidi. Namun akhir 2023 kemarin, BBM dengan campuran E5 tersebut dibanderol dengan harga 14.900 per liter, berlaku di Jakarta dan di Surabaya. Kenapa naik? Hal ini karena mengikuti pergerakan harga minyak dunia, geng. Maksudnya 14.000 itu bersamaan dengan 3 ringgit ya, gitu. Ya. E5 juga dikabarkan akan merambah ke Pertalite. Artinya, pembelian BBM subsidi jenis Pertalite rencananya akan dibatasi, geng, pada tahun 2024 ini. Penerapannya tinggal menunggu revisi peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan dan pendistribusian. Nah, pertanyaannya nih, tebu akan dijadikan BBM pengganti Pertalite. Nah, bagaimana untuk stok gula? Apakah aman? Menurut Asosiasi Gula Indonesia, meyakini tidak bakal ada tumpang tindih
kepentingan antara penggunaan tebu untuk kebutuhan produksi pangan dengan kebutuhan energi. Karena geng, pada dasarnya pemerintah sudah memiliki dua rencana yang berbeda untuk mewujudkan swasembada gula demi ketahanan pangan dan pengembangan biofuel demi ketahanan energi. Perbedaan rencana itu tertuang dalam dua dasar hukum yang berbeda. Yang pertama nih, swasembada gula termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati. Sedangkan pengembangan biofuel didasari oleh Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Artinya geng, pembentukan Satgas berdasarkan Kepres Nomor 15 Tahun 2024 bakal diiringi dengan penyiapan lahan seluas 2 juta hektar dengan melibatkan banyak pihak. Salah satunya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Dengan demikian, investor yang berhubungan dengan BBM, seperti Pertamina misalnya, akan terlibat dalam rencana pengembangan biofuel milik pemerintah. Jadi nih, gampangnya lah bro ya, bahasa sederhananya nih, tebu untuk kebutuhan BBM itu hasil menanam baru, bukan mengambil dari stok tebu untuk kebutuhan pangan, seperti itu. Nah, mari kita dukung dan doakan. Semoga program ini lancar, utamanya dalam pengembangan tanaman tebu dulu. Karena jika bahan bakunya sudah ada, langkah selanjutnya akan semakin mudah, geng. Semoga Maksudnya di sini ialah untuk 100% dijadikan sebagai bahan lokal sendirilah untuk bahan bakar itu. Lagi-lagi pada waktu sekarang ini ataupun tahun ini bakal ada kenaikan yang lebih tinggi berkenaan dengan bahan bakar dunia. Bila bahan bakar dunia naik itu, jadi agak mustahil juga ya untuk kita survive begitu. Dan lebih baik kalau sekiranya biodiesel ataupun bioetanol itu yang udah bercampur dengan bahan-bahan lokal ataupun tumbuhan semula jadi itu berbanding gas yang perlu dicari di dasar laut itu akan memudahkan lagi kerja-kerja untuk pembayaran dan segalanya. Lagi-lagi sekarang ini coba bayangkan Rp14.000 untuk per liter, dan bayangkan kalau sekiranya tebu-tebu itu sudah siap ditanam dan sepenuhnya digunakan 100% untuk bioetanol. Jadi tidak mustahil kalau 1 liter itu boleh mencapai di bawah Rp10.000. Dalam masa yang sama, waktu itu sudah ada inflasi minyak, guys. Jadi di sana Indonesia sudah menyelamatkan dirinya daripada inflasi bahan bakar dunia. Yes. Nah guys, gimana pendapat kalian semua nih guys ya? Gimana pendapat kalian semua? Jadi kita pengen dengar pendapat kalian. Insyaallah ya kita bakal merasa nanti ya mungkin 2030 maksudnya tadi Baci ya. Ini sebenarnya lebih banyak informasi terbaru nih, banyak banget yang membuka lapangan kerja ya. Hingga ekonomi bakal maju akan datang guys ya. Ini mantap sekali NKRI ya. Semoga pemerintahan akan datang ini guys ya memberikan lebih konsistensi untuk mengembangkan ya semua ini guys ya. Insyaallah ya. Kita harus doa banyak-banyak guys ya. Jadi guys, terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Mungkin itu saja untuk kali ini Baci ya. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment down below beserta dengan dan insyaallah kami coba terbaik untuk mensajikan video-video Anda. Ya mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye bye.